Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal dalam dasar ilmu ekonomi. Dalam dasar-dasar ilmu ekonomi, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya. Dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi, dinamakan dengan kebijakan fiskal. Dalam suatu perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri, dua masalah makroekonomi utama adalah pengangguran dan inflasi. Keynesian berpendapat yang pada hakikatnya bahwa perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan campur tangan pemerintah yang selalu aktif dalam perekonomian akan dapat membantu mengatasi masalah ini. Salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah yang dapat membantu mengatasi masalah ini, salah satu bentuk campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan adalah menjalankan kebijakan fiskal. Dalam usaha untuk menunjukkan konsumsi, kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bagian ini menerangkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan bentuk masalah yang mungkin dihadapi dalam perekonomian. Yang kedua, menerangkan bentuk langkah kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Mari kita bahas satu persatu mengenai masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Dalam masalah ekonomi, kita mengenal masalah pengangguran dan inflasi. Tingkat kegiatan ekonomi negara yang berwujud pada suatu waktu tertentu, yang berbentuk salah satu dari kegiatan mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Artinya negara harus mencapai konsumsi tenaga kerja penuh. Yang kedua, menghadapi masalah pengangguran. Yang ketiga, menghadapi masalah inflasi. Tiga masalah ini adalah masalah makroekonomi yang dihadapi oleh suatu negara dalam waktu tertentu. Tiga masalah mengenai pengangguran, inflasi, dan konsumsi tenaga kerja penuh. Maka dituangkan dalam bentuk kurva di mana sumbu Y agregat untuk pengeluaran atau AE dan pemasukan Y atau yield. Maka ditunjukkan titik singgung equilibrium ditunjukkan dengan kurva E, Y, yield sama dengan agregat E. AE sama dengan AEF. Keadaan ini adalah keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian. Artinya ketika pendapatan tinggi, maka pengeluaran dan pendapatan ini harus menemukan titik keseimbangan. Y sama dengan YF dengan sudut 45 derajat. Keadaan ideal ini untuk setiap perekonomian merupakan salah satu tujuan penting dari menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Perekonomian yang mencapai konsumsi tenaga kerja penuh, konsumsi tenaga kerja penuh ini ditunjukkan dalam kurva yang kita lihat, gambar 5.7. Dalam perekonomian yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat yang sebenarnya wujud adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Dimana saya terangkan tadi bahwa AE sama dengan AEF. AE adalah pengeluaran agregat sebenarnya dan AEF adalah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Kedua fungsi pengeluaran agregat tersebut bertindih, bersinggungan karena konsumsi tenaga kerja penuh dicapai. Pendapatan nasional Y atau YF sama. Jadi keadaan ini adalah keadaan ideal di suatu negara. Apabila terdapat pengeluaran untuk tenaga kerja, maka bisa bersinggungan dengan pendapatan atau yield suatu negara. Kita lanjutkan. Keadaan ini, keadaan yang ideal ini, setiap perekonomian merupakan tujuan penting dan tujuan utama dari setiap negara dalam menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Perekonomian yang mencapai konsumsi tenaga kerja penuh yang ditunjukkan dengan gambar 5.7 tadi, dalam perekonomian yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat sebenarnya wujud adalah sama, seimbang dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang penuh. Jadi
Diterangkan dalam kurva tadi, titik AE pengeluaran agregatnya sama dengan AAF, di mana pengeluaran agregat sebenarnya dan AAF pengeluaran agregat yang diperlukan. Jadi mana yang harus didahulukan oleh pemerintah? Apakah ini diperlukan atau pengeluaran agregat sebenarnya yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh? Kedua fungsi pengeluaran agregat tersebut bertindih atau bersinggungan karena konsumsi tenaga kerja penuhnya dicapai. Maka keadaan ini tingkat pengangguran teratasi oleh negara dengan pendapatan nasional YF. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dari sektor primer. Sektor yang pertama yaitu sektor primer, mencakup semua kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, seperti sandang, pangan, papan, dan sektor primer ini terdiri dari pertanian, kehutanan, peternakan, pertambangan, penggalian, serta perikanan. Maka dimasukkan pendapatan nasional ini dari sektor primer yang ditandai dengan Y atau yield. Sektor yang kedua adalah sektor sekunder. Sektor sekunder merupakan sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan kesehariannya walaupun bukan termasuk dalam kebutuhan pokok mereka. Sektor sekunder terdiri dari industri pengelolaan air, listrik, serta gas. Sedangkan sektor yang ketiga adalah sektor tersier. Sektor ketiga ini merupakan sektor yang berisi mengenai berbagai macam hal yang bukan termasuk dalam kebutuhan pokok atau bahkan dapat dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Sektor tersier terdiri dari hotel, restoran, telekomunikasi, pengangkutan atau transportasi, serta jasa lainnya. Di mana dengan adanya kemajuan teknologi saat ini adanya perubahan dalam kegiatan ekonomi yang berbasis digital. Hal ini pada buku transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia bisa kita pelajari bagaimana transformasi ekonomi yang berbasis digital. Jadi semua pelayanannya bisa berubah untuk menjadi digital. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah satu, kualitas sumber daya manusianya. Negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi memiliki kecenderungan yang memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya seperti negara Jepang. Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang. Namun, mampu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dari Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki SDM yang lebih banyak serta kaya. Faktor kualitas SDM menjadi faktor terpenting yang dapat menentukan peningkatan atau kurangnya pendapatan nasional dari suatu negara. SDM, masyarakat yang memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi, adalah negara yang memiliki etos kerja yang baik. Mereka mampu untuk berdisiplin, rajin, jujur, tepat waktu, dan lain sebagainya. Masyarakat negara tersebut memiliki tingkat keterampilan yang baik. Sumber daya manusia dari negara tersebut menguasai bidang teknologi serta informasi seperti internet, komputer, serta bioteknologi. Oleh karenanya saat ini berkembang untuk transformasi ekonomi teknologi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah potensi sumber daya alam. Negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah apabila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti Indonesia, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, namun belum berhasil mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik. Maka sumber pendapatan nasional Indonesia dengan Jepang akan kalah jauh, karena ketidakberhasilan Indonesia mengelola sumber daya alam dengan baik, walaupun dibandingkan dengan Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam yang banyak tersebut. Saya teringat dengan kata-kata Presiden Republik Indonesia sebelum Joko Widodo, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengatakan bahwa kita kaya. Indonesia memang kaya, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dikenal dengan sumber daya alamnya. Namun, belum berhasil mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik. Nah, ini yang harus kita kelola. Jadi, walaupun kita kaya, kalau misalnya kekayaan negara tersebut tidak kita kelola dengan baik, hal ini akan menjadi suatu yang tidak baik pula bagi negara kita. Jumlah modal yang digunakan apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam atau sumber daya tadi yang tersedia tadi, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut tidak akan optimal. Jadi negara ini membutuhkan modal yang banyak untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Jadi kalau misalnya modal kita cukup, kita tidak kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara kita ini akan optimal. Umumnya apabila negara mengalami kekurangan modal, maka negara tersebut akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya, investasi. Investasi dibagi dua, foreign direct investment dan foreign portfolio investment. Biasanya investor asing menanamkan modal dalam bentuk mendirikan perusahaan, multinational corporation. Negara dengan tujuan penanaman modal oleh investor asing pada umumnya memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama, apabila dia ingin masuk menjadi multinational corporation tadi, negara tersebut memiliki sumber daya alam yang memadai. Artinya, untuk menarik investor, kita pun harus memiliki modal yang baik, sumber daya alam yang memadai. Negara tersebut memiliki keamanan dalam negeri yang terjamin. Negara tersebut memiliki undang-undang mengenai ketenaga kerjaan yang kondusif. Negara yang menjadi tujuan penanaman modal tersebut lebih disukai apabila memiliki tenaga kerja dengan upah murah. Negara tersebut memiliki pemerintah yang kuat serta baik atau stabil. Negara tersebut memiliki penegakan hukum yang berjalan dengan lancar. Negara tersebut memiliki birokrasi yang tidak bertele-tele dalam penanaman modal asing. Ini yang dibutuhkan, modal suatu negara untuk menarik investor dari luar negeri. Kemudian tingkat teknologi yang digunakan. Dalam ekonomi makro, untuk pendapatan nasional, tingkat teknologi suatu negara dapat mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Apabila negara tersebut memiliki teknologi yang sederhana, maka jumlah barang serta jasa yang akan dihasilkan pun relatif sedikit. Serta sebaliknya, apabila negara tersebut memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang akan dihasilkan pun akan lebih banyak. Yang keenam adalah faktor stabilitas keamanan. Pendapatan nasional kita dipengaruhi oleh keamanan. Apabila banyak kerusuhan, banyak kejadian yang menimbulkan bencana akibat human error, negara kita akan jauh dari para investor. Negara dengan stabilitas keamanan yang buruk akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional dari suatu negara tersebut. Contohnya, apabila kita sering terjadi kerusuhan, demonstrasi yang disertai dengan kekerasan, terorisme, bahkan peledakan bom, akan mengakibatkan berkurangnya pencapaian pendapatan nasional negara tersebut. Serta sebaliknya, apabila stabilitas negara kita aman, keamanannya negara kita ini aman, maka akan mendorong kegiatan perekonomian negara tersebut sehingga jumlah pendapatan nasionalnya akan meningkat. Yang ketujuh adalah faktor kebijakan pemerintah. Faktor ketujuh ini memiliki pengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Apabila negara tersebut memiliki pemerintah yang berwibawa, bersih, serta berkualitas, maka pemerintah negaranya tentu akan membuat kebijakan yang tepat. Baik di bidang ekonomi maupun politik, kebijakan yang tepat serta disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Faktor yang ke-8 adalah keadaan geografis atau geologis. Negara dengan letak geografis serta geologis tertentu akan memiliki resiko untuk mengalami bencana alam yang kemungkinan besar akan berulang setiap tahunnya. Bencana-bencana alam seperti banjir, gempa bumi, topan, tsunami yang terjadi berulang kali akan merusak sarana serta prasarana yang ada pada negara tersebut. Kerusakan-kerusakan tersebut akan berdampak juga pada berkurangnya pencapaian pendapatan nasional. Yang ke-9, tingkat konsumsi, tabungan, serta investasi. Konsumsi adalah pengeluaran terhadap barang serta jasa oleh rumah tangga yang memiliki tujuan konsumsi. Sedangkan investasi merupakan persediaan yang dikuasai oleh beberapa unit yang menghasilkan dan memiliki tujuan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut. Seperti menjual atau diberikan pada pihak lain yang digunakan dengan cara-cara lain. Atau menjual barang, kemudian menabung. Hal ini adalah dimasukkan ke dalam konsumsi dalam pengeluaran terhadap barang serta jasa oleh rumah tangga yang memiliki tujuan konsumsi. Yang ke-10, permintaan serta penawaran agregat. Permintaan serta penawaran agregat adalah daftar dari keseluruhan barang maupun jasa yang memiliki berbagai tingkat harga yang kemudian akan dibeli oleh berbagai macam sektor ekonomi. Sementara ini penawaran agregat memiliki fungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh penawaran barang maupun jasa pada suatu tingkat harga yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Dalam perekonomian, maka perekonomian yang kita sebutkan tadi, kita mengenal adanya perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Melihat lebih dalam mengenai keseimbangan pendapatan nasional yang ditentukan oleh pengeluaran agregat, ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran pendapatan yang terdapat dalam perekonomian seperti ini digambarkan dalam
gambar sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi modern, di mana terdiri dari rumah tangga, lembaga keuangan, penanaman modal, dan perusahaan. Di mana aliran pertama, perusahaan, dipengaruhi oleh pendapatan faktor produksi seperti gaji, upah, sewa, bunga, dan untung masuk ke dalam rumah tangga. Rumah tangga melakukan konsumsi rumah tangga, kemudian melibatkan lembaga keuangan. Rumah tangga menabungkan dananya dan melibatkan lembaga keuangan untuk pinjaman dan penanaman modal. Hasil dari aliran investasi kembali menjadi modal untuk perusahaan. Ini dinamakan dengan aliran ekonomi modern, pendapatan dari faktor produksi, gaji, upah, sewa, bunga, dan untung untuk konsumsi rumah tangga. Juga sudah melibatkan lembaga keuangan. Ciri-ciri perekonomian dua sektor. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit kecil dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Kita analogikan dalam tabel, menggambarkan hubungan antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan yang dinamakan dengan daftar skedul konsumsi. Pada dasarnya, menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Misalnya, pada tabel pendapatan, konsumsi, tabungan, di mana tingkat pendapatan disposable yang mungkin diterima oleh suatu rumah tangga, sedangkan kolom 2 ditunjukkan berbagai jumlah pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan yang mungkin diterimanya. Ditunjukkan pada tabel 3, angka pada tabel tersebut menunjukkan ciri khas dari hubungan antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposable. Maka dituangkan dalam tabel pendapatan konsumsi tabungan dalam rupiah. Apabila pendapatan disposable Y sama dengan 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. Pengeluaran konsumsi adalah 125, 200, 275, 350, 425, 500, 575, 650, 725, 800, dan 875. Maka didapatkan tabungan. Dari mana kita mendapatkan tabungan? Pendapatan disposable dikurangi dengan konsumsi. 0 dikurangi 125. Artinya kita tidak bisa menabung. Tabungan kita masih minus 125. Kondisinya akan seperti itu. Kemudian pendapatan disposable Y-nya 100, pengeluaran konsumsinya 200, maka tabungan kita masih minus 100. Dengan pendapatan disposable kita 200, konsumsi kita 275, kita minus 75. Pendapatan kita 300, konsumsi kita 350, kita masih minus 50. Apabila pendapatan kita 400, pengeluaran kita 425, maka tabungan kita masih minus 25. Pada angka 500 dan pengeluaran 500, maka tabungan kita akan 0. Apabila pendapatan kita 600, kemudian pengeluaran kita adalah 575, maka tabungan kita akan mulai terisi dengan angka 25. Apabila pendapatan kita 700, pengeluaran konsumsi kita 650, tabungan kita 50. Apabila pendapatan kita 800, pengeluaran kita 725, tabungan kita 75. Apabila pendapatan kita 900, pengeluaran konsumsi kita adalah 800, tabungan kita akan 100. Pendapatan kita 1000, pengeluaran konsumsinya adalah 875, maka tabungan kita adalah 125. Maka fungsi tabungan S atau saving bisa ditentukan, bisa dicari dengan rumus Y dikurangi dengan C, atau pendapatan dikurangi dengan tingkat konsumsi. Ciri-ciri hubungan antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Pada waktu rumah tangga tidak memperoleh pendapatan, pendapatan disposable adalah 0. YD sama dengan 0. Pengeluaran konsumsi adalah 125.000. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran atau konsumsinya. Tabungan negatif atau mengorek tabungan di saving akan selalu dilakukan oleh rumah tangga apabila pendapatan masih di bawah 500.000.
kenaikan pendapatan, kenaikan pengeluaran konsumsi biasanya bertambah apabila pertambahan pendapatan lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Contoh dalam tabel yang ditunjukkan tadi menunjukkan apabila pendapatan bertambah sebanyak 100.000, konsumsi bertambah sebanyak 75.000. Sisa pertambahan pendapatan ini 25.000 ditabung. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung disebabkan pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi. Pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan lagi. Ini akan mampu menabung sebagian dari pendapatan. Contoh pendapatan 500.000, konsumsinya lebih rendah dari pendapatan contohnya. Dan pendapatan 900.000, konsumsi adalah 800.000. Ini menunjukkan rumah tangga sudah mulai menabung sebanyak 100.000. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung ini untuk memahami dengan lebih baik sifat hubungan antara pendapatan disposable YD dengan konsumsi dan dengan tabungan, perlulah dua konsep penting. Konsep yang pertama adalah kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Maka definisi dari kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian. Kecenderungan mengkonsumsi marginal dan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata, yang ditandai dengan delta C dibagi dengan delta YD. Kecondongan mengkonsumsi marginal secara ringkas, kecondongan mengkonsumsi marginal sebagai marginal propensity to consume yang berasal dari bahasa Inggris, MPC, dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable delta YD yang diperoleh nilai MPC. Dapat dihitung dengan menggunakan formula MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta YD. Dan untuk mengkonsumsi rata-rata atau kecondongan mengkonsumsi rata-rata, kecondongan mengkonsumsi rata-rata secara ringkas selalu dinyatakan sebagai average propensity to consume atau APC. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. YD, nilai APC atau average propensity to consume, dapat dihitung dengan menggunakan formula APC sama dengan C dibagi dengan YD. Maka kita akan hitung berapa rata-rata mengkonsumsi, berapa rata-rata average propensity to consume dan marginal propensity to consume-nya. Menghitung MPC dan APC, kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Apabila di bulan pertama sampai dengan bulan keempat, pendapatan disposable YD adalah 200.000, 400.000, 600.000, dan 800.000. Pengeluaran konsumsi C 300.000, 450.000, 600.000, 750.000. Maka dikatakan bahwa marginal propensity to consume ini tetap. Bagaimana kita mencari MPC-nya? MPC dicari dengan kita bagi 150 dibagi dengan 200 sama dengan 0,75. Ketika kita mencari delta C, di mana MPC adalah delta C dibagi dengan delta YD. Delta C itu artinya pendapatan disposable 200 dikurangi dengan 400. Kemudian kita bagi 300 dikurangi dengan 450. Maka didapatkan MPC tetap 150 dibagi dengan 200 adalah 0,75. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata 300 dibagi dengan 200 sama dengan 1,5. 450 dibagi 400 1,125. 600 dibagi 600 adalah 1. 750 dibagi 800 0,93. Apabila marginal propensity to consume semakin kecil, 200.000, 400.000, 600.000, dan 800.000 untuk pendapatan disposable-nya, pengeluaran konsumsinya 300.000, 460.000, 610.000, dan 750.000, maka 160 dikurangi dengan 200 sama dengan 0,80, 150 dibagi 200 0,75, dan kecondongan mengkonsumsi APC-nya 300 dibagi dengan 200 1,50, 460 dibagi 400 1,15, 610 dibagi dengan 600 1,017, 750 dibagi 800 0,9375. Mengkonsumsi marginal atau kecondongan mengkonsumsi marginal dalam contoh tabel yang kita sebutkan tadi digambarkan disposable kolom 1 selalu bertambah 200.000. Misalnya 400.000 menjadi 600.000, mengakibatkan konsumsi yang ditunjukkan dalam kolom 2 juga senantiasa bertambah sebanyak 150.000 dari 450.000 jadi 600.000. Maka MPC ditunjukkan dalam kolom 3 adalah 0,75. Dibuktikan dalam perhitungannya MPC delta C dibagi dengan delta YD. Delta C adalah 150.000, delta YD adalah 200.000, maka hasilnya adalah 0,75.
Mari kita hitung untuk pendapatan semakin besar, konsumsi semakin kecil. Apabila pendapatan disposable bertambah 200.000 menjadi 400.000, konsumsi naik dari 300.000 menjadi 460.000. Pada perubahan pendapatan dan konsumsi ini, marginal propensity to consume adalah MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta YD. Artinya, ada penurunan dari delta C, rata-rata konsumsi, dibagi dengan rata-rata pendapatan. 460 dikurangi dengan 300, 400 dikurangi dengan 200, hasilnya adalah 0,8. Apabila pendapatan disposable bertambah 400.000 menjadi 600.000, konsumsi bertambah dari 460.000 menjadi 610.000, maka MPC-nya sama dengan delta C dibagi delta YD. 610 dikurangi dengan 460 dibagi 600 dikurangi 400. Maka hasilnya adalah 0,75. Apabila pendapatan disposable bertambah dari 600.000 menjadi 800.000, konsumsi bertambah dari 610.000 menjadi 750.000, maka MPC-nya adalah delta C dibagi delta YD. 750 dikurangi dengan 610 dibagi dengan 800 dikurangi 600. Hasilnya adalah 0,70. Untuk menghitung average propensity to consume, kecondongan mengkonsumsi rata-rata, dari contoh di atas dihasilkan perhitungan I1, I2, dan I3. Ditunjukkan dalam kolom 3 perhitungan kecondongan mengkonsumsi rata-rata yang ditunjukkan dalam kolom 4 dari contoh 1 dan 2. Dilihat bahwa average propensity to consume berubah nilainya. Maka nilai semakin lama semakin rendah. Apabila pendapatan lebih kecil dari konsumsi, maka average propensity to consume lebih besar dari 1. Contoh, average propensity to consume APC sama dengan C dibagi dengan YD. 300 dibagi dengan 200 sama dengan 1,5. Apabila disposable YD lebih besar dari pengeluaran konsumsi C, maka kecondongan mengkonsumsi rata-rata lebih kecil dari 1. APC sama dengan C dibagi YD, 750 dibagi dengan 800, 0,9375. Definisi kecondongan menabung adalah dibagi dua. Yang pertama, kecondongan menabung marginal, MPC, marginal propensity to saving atau MPS. Kemudian kecondongan menabung rata-rata, dicari dengan MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Kecondongan menabung marginal sering disebut dengan marginal propensity to save. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan pendapatan disposable YD. Nilai MPS dihitung dengan menggunakan formula marginal propensity to saving MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta YD. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata disingkat dengan average propensity to save atau APS, menunjukkan perbandingan antara tabungan S dengan pendapatan disposable YD. Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula APS sama dengan S dibagi dengan YD. Maka kita hitung, kita tuangkan dalam bentuk tabel. Apabila pendapatan disposable 200.000, 400.000, 600.000, 800.000, dan untuk MPS makin besar 200.000, 400.000, 600.000, dan 800.000. Pengeluaran konsumsi 300.000, 450.000, 600.000, 750.000. Semakin besar MPS 300.000, 460.000, 610.000, 750.000. Tabungan S untuk kejadian pertama minus 100.000, karena 200 kurangi 300 adalah minus 100.000. 400 dikurangi 450 minus 50.000. 600 dikurangi dengan 600.000 adalah 0. 800 dikurangi 750.000 adalah 50. Semakin besar 200 dikurangi dengan 300 minus 100. 400 dikurangi dengan 460 minus 60. 600 dikurangi 610 minus 10. 800 dikurangi 750 sama dengan 50.000. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPS 50 dibagi dengan 200 adalah 0,25. 50 dibagi dengan 200 sama dengan 0,25. Maka rata-rata MPS-nya atau marginal propensity to saving-nya 50 dibagi 200 adalah 0,25. Sedangkan kecondongan menabung rata-ratanya minus 100 dibagi dengan 200 sama dengan minus 0,50. Kejadian kedua semakin kecil, minus 50 dibagi dengan 400 sama dengan 0,25. 0 dibagi dengan 600 adalah 0, 50 dibagi 800 0,625. Apabila MPS makin besar, maka MPS 40 dibagi 200 0,20, 50 dibagi 200 0,25, 60 dibagi 200 0,30. Kecondongan
menabung rata-ratanya minus 100 dibagi 200 0,50, minus 60 dibagi 400 0,15, minus 10 dibagi 600 0,17, 50 dibagi 800 0,625. Menabung marginal apabila pendapatan disposable mengalami pertambahan yang tetap besarnya dan nilai pertambahannya adalah 200.000. Nilai pendapatan disposable adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2 tadi. Maka tabungan seperti tabel 4.3 bertambah sebanyak 50.000 apabila pendapatan bertambah 200.000. Maka MPS 50 dibagi 200 0,25. Apabila pendapatan bertambah 200.000, nilai tabungan akan bertambah menjadi 400.000. Tabungan berubah dari minus 100 menjadi 60.000. Maka MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta YD minus 60.000 dikurangi dengan minus 100.000 dibagi dengan delta YD 400 kurangi 200. 40 dibagi 200 sama dengan 0,20. Ini rata-rata menabungnya atau marginal propensity to saving, MPS. Cara menghitung average propensity to saving atau APS, apabila disposable 200, tabungan adalah minus 100.000, maka APS sama dengan S dibagi YD. Minus 100 dibagi 200 sama dengan minus 0,5. Maka hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung dituangkan dalam tabel 4.3, di mana pendapatan disposable YD 200.000, konsumsi 200.000, maka MPS dan APS-nya tetap. MPC dan MPS-nya tetap, maka 100.000, 150.000, dan MPC-nya konsumsi rata-ratanya 0,75, MPS-nya menabung rata-ratanya 0,25, MPC plus MPS sama dengan 1, APC konsumsi rata-ratanya 1,50, dan menabung rata-rata average propensity to saving-nya minus 0,50, APC plus APS sama dengan 1. Begitu seterusnya dihitung menggunakan rumus untuk mencari MPC konsumsi rata-rata, MPS menabung rata-rata, APC dan MPC, APC dan APS, APC plus APS. Maka kita akan menemukan hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Dari tabel ini mengungkapkan bahwa rata-rata konsumsi masyarakat adalah 0,75 dan rata-rata menabungnya 0,25. Jadi antara konsumsi dengan menabung lebih besar konsumsi daripada menabung apabila dicontoh ini, karena tingkat konsumsinya dia 300, tingkat menabungnya 200. Itu kejadian pertama. Nah, kita akan analisis terus satu persatu datanya. Hubungan kecondongan mengkonsumsi dengan kecondongan menabung ditentukan dengan rumus MPC plus MPS sama dengan 1, APC plus APS sama dengan 1. Setiap nilai MPC dan MPS, apakah nilainya tetap atau berubah, MPC plus MPS-nya tetap harus 1. Setiap nilai APC dan APS akan nilainya tetap atau berubah, APC plus APS-nya tetap 1. Maka perumusan dalam aljabar sederhana, pendapatan disposable YD adalah sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah dengan tabungan rumah tangga, maka persamaannya YD sama dengan C plus S. Apabila persamaan di atas dibagi dengan YD, maka YD dibagi dengan YD sama dengan C dibagi YD ditambah S dibagi dengan YD. Perumusan aljabar sederhananya, average propensity to consume APC sama dengan konsumsi dibagi pendapatan, dan untuk average propensity to saving APS, saving dibagi dengan YD dengan persamaan 1 sama dengan APC plus APS. Pembuktian, apabila rumah tangga mengalami pendapatan naik, maka konsumsi dan tabungannya pun akan bertambah. Hubungan di antara pertambahan pendapatan, pertambahan konsumsi, dan pertambahan tabungan dinyatakan dengan menggunakan rumus delta YD sama dengan delta C dibagi dengan delta S. Apabila masing-masing komponen dari persamaan di atas dibagi oleh delta YD, maka delta YD dibagi delta YD, delta C dibagi dengan delta YD, ditambah delta S dibagi dengan delta YD. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata marginal propensity to consume adalah delta C dibagi delta YD, dan kecenderungan menabung rata-rata MPS adalah delta S dibagi delta YD. Maka persamaan di atas adalah 1 sama dengan MPC plus APS. Fungsi konsumsi dan tabungan seperti yang dinyatakan bahwa dalam analisis makroekonomi yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat kepada konsumsi dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian yang dinamakan sebagai konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat.
Untuk menunjukkan kelakuan rumah tangga dalam perekonomian, melakukan konsumsi dan tabungan, analisis makroekonomi selalu melihat ciri-cirinya dengan menghubungkan kedua variabel tersebut. Dengan pendapatan nasional, analisis dalam bagian ini akan melihat sifat perhubungan tersebut dengan membuat satu contoh angka mengenai pendapatan nasional, konsumsi agregat dan tabungan agregat yang memisalkan marginal propensity to konsum atau MPC 0,75 dan pada saat Y atau pendapatan adalah 0, rumah tangga dalam perekonomian melakukan konsumsi sebanyak 90 triliun. Maka dalam tabel selanjutnya 4.5 ditunjukkan satu contoh yang menggambarkan tingkat pendapatan nasional, tingkat konsumsi yang tingkat tabungannya menggunakan permisalan seperti yang dinyatakan di atas. Dapat dilihat pendapatan nasional 0, konsumsi rumah tangga dalam perekonomian adalah 90 triliun. Dengan demikian rumah tangga mengorek tabungan sebanyak 90 triliun juga. Dalam tabel 4.5 berikutnya ditunjukkan suatu contoh yang menggambarkan tingkat pendapatan nasional, tingkat konsumsi, dan tingkat tabungan yang menggunakan permisalan seperti yang dinyatakan di atas. Dapat dilihat bahwa pendapatan nasional 0, konsumsi rumah tangga dalam perekonomian 90 triliun. Dengan demikian rumah tangga mengorek tabungan 90 triliun. Maka akan minus 90 triliun. Kita lihat tabel pendapatan dan konsumsi tabungan dalam triliun. Pendapatan nasional Y, konsumsi C, tabungan S. Pendapatan nasional 0, konsumsi 90, maka tabungan minus 90. Pendapatan nasional 120, konsumsi 180, tabungan minus 60. Pendapatan nasional 240, konsumsi 270, tabungan minus 30. Pendapatan nasional 360 triliun, konsumsi 360 triliun, tabungan adalah 0. Pendapatan nasional 480 triliun, konsumsi 450 triliun, maka tabungan 30 triliun. Apabila pendapatan nasional 600 triliun dan konsumsi 540 triliun, maka tabungan adalah 60 triliun. Apabila pendapatan nasional 720 triliun, konsumsi 630 triliun, tabungan 120 triliun. Apabila pendapatan nasional 960 triliun, konsumsi 810 triliun, maka tabungan 150 triliun. Apabila pendapatan nasional 1080 triliun, konsumsi 900 triliun, maka tabungan 180 triliun. Apabila pendapatan nasional 1200 triliun, konsumsi 990 triliun, tabungan 210 triliun. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Sifat tabungan dalam suatu kurva menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Maka dituangkan dalam kurva. Ciri-ciri fungsi konsumsi adalah di mana terdapat konsumsi tabungan dari titik A, titik B. Apabila dari kurva tersebut menggambarkan data, terdapat data dalam kurva di samping, ditunjukkan fungsi grafik dari A dan B. A adalah fungsi tabungan yang ditunjukkan dengan titik Y, dan kemudian sumbu tegak grafik B. Dalam grafik A, sumbu tegak menggambarkan tingkat konsumsi dan sumbu datar menggambarkan pendapatan nasional. Dalam grafik B, sumbu tegak menggambarkan tingkat tabungan dan sumbu datar menggambarkan pendapatan nasional atau Y. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan adalah garis lurus. Dan ini disebabkan karena nilai marginal propensity to saving dan marginal propensity to konsumnya tetap. Kecondongan fungsi konsumsinya kurang dari 45 derajat. Sifat ini disebabkan karena rata-rata mengkonsumsi atau MPC-nya lebih kecil dari 1. Fungsi konsumsinya memotong garis 45 derajat pada nilai pendapatan nasional sebanyak 360 triliun. Karena pendapatan tingkat konsumsi rumah tangga sama dengan pendapatan nasional, fungsi tabungan memotong sumbu datar pada pendapatan nasional sebanyak 360 triliun karena pada pendapatan ini tabungan rumah tangga adalah 0. Maka kejadian ini dikatakan kejadian fungsi konsumsi atau rata-rata masyarakat mengkonsumsi. Dan ini terdapat titik sumbu perpotongan antara konsumsi dengan pendapatan. Pada tabel atau kurva tersebut ditunjukkan fungsi konsumsi grafik A dan fungsi tabungan di grafik B. Dalam grafik A, sumbu tegak menggambarkan tingkat konsumsi, sumbu datar menggambarkan pendapatan nasional. Dalam grafik B, sumbu tegak menggambarkan tingkat tabungan dan sumbu datar menggambarkan pendapatan nasional.
Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan adalah garis lurus. Dan ini disebabkan karena nilai MPC dan MPS-nya tetap. Seterusnya, kecondongan konsumsi adalah kurang dari 45 derajat. Sifat ini disebabkan karena MPC lebih kecil dari 1. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat pada nilai pendapatan nasional sebanyak 360 triliun karena pada tingkat pendapatan itu konsumsi rumah tangga atau pendapatan nasional sama. Fungsi tabungan memotong sumbu datar pada pendapatan nasional sama atau equilibrium sebanyak 360 triliun karena pendapatan ini tabungan rumah tangga sama dengan 0. Artinya terdapat perpotongan keseimbangan antara pendapatan dengan konsumsi. Selanjutnya dalam fungsi tabungan kita kupas fungsi tabungan, di mana fungsi tabungan ini ditunjukkan dengan kurva S. Kurva S adalah fungsi tabungan. Dalam fungsi tabungan merupakan garis lurus disebabkan karena nilai konsumsi dan nilai menabungnya tetap, atau marginal propensity to consume dan marginal propensity to saving tetap. Seterusnya, kecondongan fungsi konsumsi adalah kurang dari 45 derajat. Sifat ini disebabkan karena marginal propensity to consume lebih kecil dari 1. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat pada nilai pendapatan nasional sebanyak 360 triliun. Karena pada tingkat pendapatan itu, kondisi rumah tangga, pendapatan nasional, fungsi tabungan memotong sumbu datar pada pendapatan nasional sebanyak 360 triliun. Pada pendapatan ini, tabungan rumah tangga adalah 0. Karena dia tingkat pendapatannya dikurangi dengan tingkat konsumsi. Karena tingkat konsumsinya adalah 360 triliun. Maka fungsi konsumsi dan fungsi tabungan merupakan garis lurus dan disebabkan karena nilai MPC dan MPS-nya adalah tetap dan seterusnya. Kecondongan fungsi konsumsi adalah kurang dari 45 derajat. Sifat ini disebabkan karena MPC lebih kecil dari 1. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat pada nilai pendapatan nasional sebanyak 360 triliun karena pada tingkat pendapatan itu konsumsi rumah tangga sama dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan memotong sumbu datar pada pendapatan nasional sebanyak 360 triliun karena pendapatan tabungan rumah tangga sama dengan 0. Penentu lain konsumsi dan tabungan menurut Keynesian yang berpendapat bahwa tingkat konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Walaupun pendapatan rumah tangga penting perannya dalam menentukan konsumsi, peran faktor-faktor lain tidak dapat diabaikan. Mari kita kupas lagi beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga. Yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga ini akan menyebabkan kekayaan yang terkumpul. Sebagai akibat dari mendapat harta warisan, tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti itu, ia sudah tidak lagi terdorong untuk menabung lebih banyak, maka lebih besar bagian dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi di masa sekarang. Sebaliknya, orang yang memperoleh warisan atau kekayaan, mereka akan lebih bertekad untuk menabung, memperoleh warisan atau kekayaan. Mereka akan lebih bertekad untuk menabung untuk memperoleh warisan atau kekayaan yang lebih banyak di masa yang akan datang, atau untuk memenuhi kebutuhan masa depan keluarganya seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau membuat tabungan untuk persiapan hari tua. Nah, selanjutnya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan akan dipengaruhi oleh suku bunga. Suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi. Karena lebih banyak pendapatan dari penabung akan diperoleh pada suku bunga yang rendah. Orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi daripada menabung. Dengan demikian, pada tingkat bunga yang rendah, masyarakat cenderung menambah pengeluaran konsumsinya. Maka dikatakan sikap ini adalah sikap berhemat. Berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat seperti dia rata-rata konsumsi atau APC-nya, average propensity to consume, dan marginal propensity to consume-nya adalah lebih rendah. Marginnya lebih rendah. Tetapi ada pula masyarakat yang mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi, yang berarti average propensity to consume dan marginal propensity to consume-nya adalah tinggi. Rata-rata mengkonsumsinya tinggi. Nah, ini jauh dari sikap berhemat. Maka keadaan perekonomiannya, dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat cenderung melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Mereka mempunyai kecenderungan berbelanja apabila mereka banyak untuk tabungannya dan lebih banyak pada masa kini dan kurang menabung. Tetapi dalam keadaan kegiatan perekonomian yang lambat berkembangnya, tingkat pengangguran menunjukkan tendensinya meningkat.
dan sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatannya menjadi makin berhati-hati. Nah, ini akan menjadi keadaan perekonomian apabila tingkat penganggurannya tinggi, orang kurang mengkonsumsi, maka akan menyebabkan tingkat pengangguran tinggi karena kurangnya konsumsi. Oke. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan yang dapat diperoleh. Dalam masyarakat yang sedemikian, sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh segolongan kecil penduduk yang sangat kaya. Golongan masyarakat ini mempunyai kecenderungan yang menabung tinggi. Maka mereka dapat menciptakan tabungan yang banyak. Segolongan besar penduduk mempunyai pendapatan yang hanya cukup membiayai konsumsinya dan tabungannya kecil. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang, tingkat tabungannya relatif sedikit karena mereka mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang lebih tinggi. Program dana pensiun dijalankan di berbagai negara. Hal ini memberikan pensiun yang cukup tinggi kepada golongan penduduknya yang setelah tua mereka tidak lagi produktif. Apabila pendapatan dari pensiun besar, jumlahnya para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan banyak dan pada bekerja, dan ini menaikkan tingkat konsumsi karena pendapatannya tinggi. Sebaliknya, apabila pendapatan pensiun semakin sebagai jaminan hidup di hari tua sangat tidak mencukupi masyarakat, cenderung akan menabung lebih banyak ketika mereka bekerja, akan merangsang mereka. Sering terdapat kekeliruan dalam masyarakat berkaitan dengan istilah investasi. Suatu perusahaan asuransi misalnya membeli saham perusahaan di pasar saham, tindakan ini tidak dapat dipandang sebagai investasi. Begitu juga seseorang yang menggunakan tabungannya untuk membeli saham perusahaan atau tanah selalu dikatakan sebagai investasi dalam analisis makroekonomi. Tindakan individu atau perusahaan asuransi tersebut membeli saham tidak dipandang sebagai investasi untuk menghindari kekeliruan. Ini sebagai langkah pertama dalam membahas hal yang berhubungan dengan investasi perusahaan. Investasi sendiri artinya adalah istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang akan datang. Dalam prakteknya digolongkan sebagai investasi yang meliputi pengeluaran, pembelian barang modal, yaitu mesin, peralatan produksi untuk mendirikan berbagai jenis industri perusahaan. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tangga, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Pengeluaran untuk pertambahan nilai stok. Ini dikatakan sebagai investasi. Pertambahan nilai stok barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional, maka dikatakan sebagai investasi. Tingkat penentuan tingkat investasi ini adalah tingkat keuntungan yang diperoleh. Ketika semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, maka merangsang masyarakat untuk berinvestasi lebih banyak. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang selanjutnya, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Investasi dan keuntungan suku bunga, walaupun faktor-faktor penting yang menentukan jumlah investor atau investasi para pengusaha, meliputi beberapa faktor. Dua diantaranya mempunyai kesanggupan untuk menerangkan sebab-sebabnya perubahan tingkat investasi yang lebih penting dari faktor lainnya. Faktor tersebut adalah tingkat keuntungan yang diramalkan dan suku bunga. Ramalan mengenai keuntungan masa depan ini akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang mempunyai prospek yang baik untuk dilaksanakan, besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Sedangkan suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha. Dan dapat dilaksanakan, para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk penanaman modal apabila tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan, yaitu persentase keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar, lebih besar daripada bunga yang disimpan. Demikian mengenai pendapatan nasional, marginal propensity to consume, marginal propensity to saving, average propensity to consume, dan average propensity to saving. Hal ini mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara, bagaimana untuk meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, untuk mengurangi tingkat pengangguran, dan untuk meningkatkan tingkat investasi masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Dermawan. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.